ودين لحم ليذكروا على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون في جماعة صلاة الجمعة في مسجد الأخوة الإسلامية أسعدكم الله في طال حياتكم. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وادخلوا الجنة بسلام آمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Rabiul Awal, umat Islam saat ini begitu bergembira, berbahagia. Kemudian mereka mengejawantahkan kegembiraan dan kebahagiaan dan syukurnya kepada baginda Muhammad SAW dengan melaksanakan peringatan Maulid baginda Muhammad SAW. Inilah kegembiraan yang pernah terjadi pada umat Yasrib atau umat Madinatul Munawwarah ketika pertama kali kedatangan Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah baginda dari kota Makkah menuju Madinah. Saat itu umat Islam di Madinah begitu gembira. Mereka berkumpul menunggu kedatangan baginda Muhammad SAW. Sahabat Anas bin Malik menggambarkan saat itu dengan kalimat Allah fiha kullu syai'. Saat itu Madinah terang benderang, senyum bergembira, semuanya berkumpul menunggu kedatangan Rasulullah SAW sambil melantunkan burda yang terkait dengan tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi. Kegembiraan begitu luar biasa pun sebaliknya saat Rasulullah SAW wafat meninggalkan Madinah, umat Islam di Madinah begitu sedih. Wa aqdama fiha kullu syai'. Madinah mendadak gelap, Madinah mendadak sedih, dan Madinah mendadak menangis. Sahabat begitu sedih ditinggalkan Rasul Muhammad SAW. Bahkan jangankan manusia, binatang pun mendadak sedih. Unta peliharaan Rasulullah SAW yang mendadak Rasulullah yang bernama Musa mendadak sakit dan sedih, kemudian wafat menyusul majikannya baginda Muhammad SAW. Inilah Rasulullah, di mana seorang nabi yang tidak ada dicintai oleh manusia, yang tidak hanya diberikan oleh manusia, bahkan seluruh alam. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Lalu kemudian begitu banyak yang menunggu, sehingga kemudian kita sering mendengarkan lantunan syair dengan kalimat wa tabasyaratu usul masyari wal magharib wa dawabul bahriyah. Ketika Rasulullah SAW lahir, semuanya bahagia, semuanya gembira, baik mereka yang ada di lautan, mereka yang ada di daratan, ada di ujung timur barat, dan semua penjuru merasakan bahagia dengan kedatangan baginda Muhammad SAW. Masjid Nabawi dulu ketika didirikan hanya dengan batang pelepah kurma. Pohon-pohon kurma didirikan kemudian beralaskan pada pasir. Kemudian atapnya adalah atap dari dedaunan kurma. Saat Rasulullah SAW khutbah, Rasul hanya bersandarkan dengan batang kurma saja. Singkat cerita dalam hadis diceritakan para sahabat atau riwayat lain, seorang wanita berhatur pada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kalau aku akan bikinkan mimbar karena anakku adalah rekankan. Maka kemudian dibikinkanlah mimbar bagi untuk khutbah, lalu kemudian batang kayu itu disingkirkan.
Lalu ketika Rasulullah khutbah, baru akan berkhutbah terdengar satu tangisan dan rintihan yang menyayat hati, rintihan yang sedih. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, sami'ana lidzalika rijul sautan qasadil anshan. Aku mendengar satu suara tangisan rintihan yang menyayat hati yang datang dari batang pohon yang biasa disandarkan Rasulullah SAW. Tangisan itu bagaikan unta betina yang sedang hamil anaknya. Saudara, kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar, kemudian memegang kayu itu, kemudian memeluk dengan kasih sayang sampai terdiam batang kayu itu. Saudaraku, hadis ini diceritakan oleh para sahabat-sahabat. Hadis ini diceritakan oleh sahabat, kemudian diceritakan kepada para murid-muridnya, kemudian diceritakan, ya murid, al-khashabatu ta'ish ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ihi fa antum ahaqqu an tashhaqu ilaihi. Bahwa wahai murid-muridku, batang pohon saja begitu rindu ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya engkau wahai muridku lebih berhak untuk merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini sangat wajar kalau di bulan Rabiul Awal kita begitu rindu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu ingin berjumpa, kemudian melantunkan bait-bait syair, kalimat-kalimat yang menyanyi Rasulullah SAW, sambil berharap kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil kemudian kita berharap untuk tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah rindu itu datang kepada kita? Setelah ingin bertemu datang kepada kita, kemudian kita mengadakan peringatan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban yang terbaik adalah mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu nasihat dari baginda Muhammad kepada Anas bin Malik dengan nasihat yang luar biasa. Dengan nasihat, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tunsiya laisa fi qalbika ghishun li ahadin fa'mal. Wahai anakku, jika engkau mampu di pagi hari dan sore, di mana di dalam hatimu tidak ada perasaan dengki, maka laksanakan dzalika min sunnati. Faman ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Laksanakan wahai Anas bin, karena itu adalah sunnahku, dan siapa yang menegakkan sunnahku maka dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku di surga. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sunnah yang melekat pada diri Rasulullah, sunnah yang melekat ketika beliau menjadi personal, menjadi bagian dari masyarakat di Madinah, sunnah yang melekat ketika beliau menjadi kepala rumah tangga, sunnah yang melekat ketika beliau menjadi panglima perang, sunnah yang melekat ketika beliau menjadi pemimpin, bahkan menjadi seorang nabi dan rasul, juga bahkan ketika beliau bangun di malam hari, tahajud bangun malam, dan ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak sementara engkau adalah maksum? Maka sunnah ini melekat pada Rasulullah. Apa itu? Akhlakul karimah, kebersihan dan kejernihan hati. Kemudian Rasul menjawab, afala an akuna abdan syakura, tidakkah aku boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara, hari ini kita sibuk dengan sunnah-sunnah fardhiyah, dengan tahajud, dengan bangun malam, dengan sholat duha, dengan puasa Senin Kemis, bahkan kita beraksesoris yang berkaitan sunnah-sunnah yang lainnya. Tetapi kita terkadang lupa bahwa ada sunnah yang harus melekat pada diri kita, pada jiwa kita, di mana sunnah itu juga melekat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah yang bernama akhlakul karimah, keberningan hati, kejernihan hati,
kalau sunnah ini melekat pada diri kita, maka akan baik sholat kita, akan baik tahajud kita, akan baik puasa kita, akan baik bangun malamnya kita, akan baik kita dalam beribadah, akan baik kita ketika menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemimpin, menjadi presiden, bahkan menjadi lembaga legislatif, ataupun menjadi seorang ustadz dan kiai. Sebaliknya, kalau sunnah ini tidak melekat pada diri kita, iri, dengki, perasaan ujub dan takbur, kemudian merasa baik dan benar, maka akan rusak segala aspek kehidupan kita. Sholat kita rusak, sujud kita rusak, puasa kita rusak, bahkan menjadi wakil rakyat pun rusak, bahkan juga menjadi pemimpin pun rusak. Saudara, inilah sunnah yang akan mempersatukan bangsa ini. Kalau rakyatnya punya kebeningan hati, kalau pimpinannya punya kejernihan hati, malah kemudian keduanya akan dipersatukan, saling mengerti. Kalau toh kurang, saling menambal. Kalau toh lebih, saling untuk memenuhinya. Saudaraku, Rasulullah SAW memberikan contoh. Pada satu kejadian, Rasulullah pernah mengalami perjalanan dengan para sahabat, terik yang amat sangat. Lalu kemudian Rasulullah yang dengan sahabat beristirahat. Diambilkannya air untuk para sahabat, Rasul sendiri yang menuangkannya, kemudian dibagikan kepada para sahabat. Dalam satu riwayat, hanya tinggal ada satu gelas atau dua gelas. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Qatadah, "Ya Abu Qatadah, ishrab." Kemudian Abu Qatadah menjawab, "La ya Rasulullah, la ashrab hatta tashrab." Aku tidak akan minum sampai engkau minum. Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu jawaban, dan ini nasihat yang luar biasa kepada kita semuanya, kepada para pemimpin, sekalipun pemimpin keluarga atau pemimpin pada diri kita semuanya. Beliau berkata, "Syakil qaum akhirul syurbah." Bahwa kata Rasul, bahwa pengayom umat, pemimpin umat adalah mereka yang terakhir minum air ini. Rasul memandang pemimpin umat adalah bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan fasilitas, bukan uang harian yang besarnya 3 juta sehari. Sementara kemudian rakyatnya begitu merintih dan menangis memikirkan pajak rumah, pajak motor, pajak mobil, pajak jual beli, pajak makan, pajak pasar, dan seluruh pajak kehidupan. Sementara pemimpin berjoget menikmati fasilitas yang ada. Pemimpin bagi Rasulullah SAW adalah pelayanan. Bagaimana Rasul melayani umatnya dan berkorban kepada umatnya. Mudah-mudahan kita disatukan dalam kehidupan berbangsa dengan kejernihan hati dan akhlak yang terbaik. Berbeda dalam agama itu keniscayaan, tetapi menjadikan perbedaan permusuhan dan perasaan paling benar dalam beragama atau dalam mereka itu adalah kecelakaan terbesar dalam kehidupan kita. Inna as-sanat kalam Allah madhubin pandar wa biqali yahdari muqdadu a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku boleh berastaghfir wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu as-sami'un basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa ihtisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وادخلوا الجنة بسلام آمين. Sidang Jumat sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, mari kita satukan hati dan jiwa kita
Kita satukan diri kita di hari yang berkah, di waktu yang berkah, di tempat yang berkah. Mudah-mudahan Allah satukan hati dan jiwa kita dalam ta'abbud kita, ketuntukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ampuni segala kekhilafan hidup dan kehidupan kita, dan Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa kullu shay'in ya'maluna. Rabbana taqabbal ya Allah du'ana, taqabbal ya Allah a'malana. Rabbana ya Karim, kami tengahkan tangan kami satukan hati dan jiwa kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni khilafan kami ya Rabb, ampuni dosa yang datang dari mata kami, dari mulut kami, dari telinga kami, dari tangan kami, dari hati kami, bahkan dari kelamin kami. Ampuni ya Allah dosa yang pernah kami lakukan ya Allah terhadap orang-orang yang kami cinta ya Allah, terhadap kedua orang tua kami yang dari kampung halaman, terhadap anak-anak kami, terhadap istri kami, terhadap lingkungan kami, terhadap handai tolan sahabat dan saudara kami, bahkan terhadap negara dan bangsa ini. Ampuni ya Allah dosa dari harta haram yang pernah kami berikan kepada anak-anak kami, yang pernah kami berikan kepada kedua orang tua kami yang sudah tua renta, yang kami berikan kepada keluarga kami. Ampuni ya Allah kegetiran hidup kami ya Allah yang terjadi kepada lingkungan kami karena kealpahan dan dosa-dosa kami. Rabbana ya Karim, berikan kepada kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang mampu untuk bangun di tengah malam, menggelar sajadah, kemudian sujud menangis untuk ampunan orang tua yang mencari rezeki untuk anak-anaknya. Rabbana ya Karim, kami rindu kepada Rasulullah SAW. Kami ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Rabbana, sampaikan rindu kami kepada Rasulullah, sampaikan rindu kami kepada Rasulullah, sampaikan rindu kami kepada Rasulullah. Ya Allah, berikan kepantasan kepada kami, mudah-mudahan syafaat dari baginda Muhammad SAW. Pantaskan kami ya Allah untuk digandeng Rasulullah, untuk menuju surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskan kami ya Allah untuk menjadi umat baginda Muhammad SAW. Rabbana, jika Engkau berkenan, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk berziarah kepada Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk melambaikan tangan, mengucapkan salam bersimpuh di raudhahmu, melambaikan tangan dan mengucapkan salam di depan makam baginda Muhammad SAW. Rasul bersabda, man zarani ba'da wafati faqad zarani fil hayati. Siapa orangnya yang berziarah kepada aku ketika aku sudah wafat, maka sejatinya dia sedang berziarah mengunjungiku ketika aku masih hidup. Rabbana, berikan kesempatan yang terbaik kepada kami untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa shkuru 'ala ni'amihi zidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.